والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat berita viral terlebih dahulu tentang kota Makassar yang terendam banjir sehingga 1 meter. Ini di tayangannya. Ya, ini subhanallah ya, maksudnya yang namanya musibah ini kita nggak pernah bisa memprediksi ya seperti apa, dan ini selama ini kota Makassar ini nggak pernah terendam banjir, Ustaz Maulana, betul ya? Saya senang kata-kata tadi Mas Fadli pembukanya. Subhanallah. Iya. Buat kita semua, betul, saya pribadi kaget karena selama saya hidup tidak pernah banjir rumah umi saya. Iya. Baru kali ini banjir. Diperlihatkan videonya. Mohon izin, kita jadi menyikapi Bencana yang datang tiba-tiba ya. Jadi itu secara tiba-tiba. Sebenarnya satu hal ini jadi warning, peringatan buat kita, dan terima kasih banyak Badan BMKG yang memberikan peringatan buat warga Makassar. Ini prediksi ini sampai tanggal 16. Iya. Diprediksi sampai tanggal 16. Berarti mohon maaf, ini jadi peringatan karena memang ada ilmunya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya sebagai orang beriman adalah harus ridha dan ikhlas menyikapi ini. Tidak saling menyalahkan, tapi karena bagaimana kita mencari solusi. Sekali lagi, jadi kita tidak membicarakan yang lalu, tapi berbicara ke depannya lagi bagaimana solusinya. Kemudian mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling bahu, membantu, bukan saling menyalahkan. Masya Allah. Dan buat warga masyarakat Makassar ya, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesabaran. Amin. Yang jelas ya, dan juga saling mensupport tadi Ustaz Maulana bilang, supaya yang bagian daerah yang terkena banjir ini bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman saudara-saudara yang tidak kena banjir. Ya, kan diposting juga itu rumah penjaga masjid saya di Makassar kan, banjir Ustaz harus dinaikkan. Pas kuliah semua, kayaknya dinaikkan semua dia tanahnya saya. Saya naikkan semua. Karena semuanya banjir. Kalau Ustaz Syam sana banjir nggak Ustaz Syam? Di Maros? Kalau di Maros nggak banjir kalau di daerah rumah kami, tapi di daerah kota itu lumayan banjir juga. Oh. Karena air laut yang naik. Air laut Iya, karena yang naik. jadwal penerbangan pun sempat terhambat kemarin. Itu teman-teman saya nggak bisa pulang, yang pilot itu ya segala macam itu, karena memang mereka menunggu kan akhirnya. Ya, jadi buat saudara-saudara saya di Makassar, semua warga Makassar, kami Islam itu Indah juga turut prihatin. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah ya, kalau kita sekarang ini membahas tentang tema yang mungkin banyak orang sudah sering lakukan. Jamaah yang di rumah pernah sholat istiqoroh? Nah, Masya Allah. Biasanya istiqoroh itu kita tahu pengennya mencari jodoh, benar ya. Mungkin petunjuk pekerjaan dalam pilihan, dan mungkin juga lain-lainnya. Nah, ini kita harapkan adalah petunjuk yang datangnya dari Allah. Coba banyak dari kita ini bingung. Kadang-kadang udah sholat istiqoroh, jawabannya kok nggak kelihatan. Ini dari mana ini? Dari mimpi belum? Dari mana belum gitu. Nah, ini hari ini kita bahas biar semuanya juga paham, Masya Allah, nggak ada yang sia-sia yang namanya sholat istiqoroh ini. Makanya hari ini kita bahas tentang tema tanda-tanda terjawabnya istiqoroh.
lillah. Tanda-tanda terjawabnya istihara. Ini Sasam, kita kayak Apa itu, Sas? anak berdua, ibu bapaknya Diapit. tengah, ya. Nggak gitu juga, Pak. Tentunya masa gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu nih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bicara masalah tentang jawaban dari sholat istikharah itu katanya ada yang berasal dari mimpi. Tapi bagaimana nih Ustazah Lulung? Seandainya ini mimpi nggak ada nih yang menyinggapi, itu tidur aja pulas bangun-bangun Pulas, pagi, pulas gitu ya, dapatnya iya, iya. iler gitu Nah, ya. Nah, terus tahu dari mana kalau seandainya memang mimpi itu petunjuk dari Allah, ya kan? itu Atau petunjuk dia. dari setan. Ustaz Maulana kalau ngomongin iler pagi-pagi geli dia. Iya. Silakan penjelasan Mbak Nizin. Mohon izin, Fadal. Ustaz Iya. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu jangan cepet-cepet Ibu jawab sendiri. Jamaah, oh jamaah, Iya. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ba'du. Semangat, Amma. Ba'du. Ngomongin soal mimpi. Siapa sih yang nggak pernah bermimpi? Pasti ada aja yang bermimpi. Tapi kalau menyatakan adalah istikharah itu bagaimana sih? Emang bisa dari mimpi? Emang bisa dari yang namanya pengalaman pribadi atau apapun? Kita simak hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya mimpi itu ada 3 macam, pemirsa. Yang pertama, mimpi dari Allah, yang dimana itu adalah petunjuk. Karena kalau kata hadis Nabi lagi dinyatakan kita ini udah gak dapat wahyu, dapatnya mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Kabar gembira, yaitu lewat mimpi. Jadi kalau ada orang pengen istikharah, Allah kasih kabar gembira lewat mimpi. Tapi yang kedua ada lagi mimpi apa? Mimpi karena kita cuman banyak pikiran. Pilih yang mana ya? A atau B? Karena mikir mulu jadi mimpi. Nah yang ketiga, mimpi dari syaitan. Nah kalau mimpinya jelek-jelek jangan diceritain. Kalau mimpi bagus, berdoa, mudah-mudahan kenyataan. Jadi kalau ngomongin mubasyirat atau kabar gembira, di sini ciri-cirinya bagaimana nih kalau bahwa itu jawaban dari mimpi? Orang yang bermimpi itu yang pertama mudah-mudahan orang yang soleh. Paling enggak sebelum dia tidur nih Kak Fadli, berwudu dulu. Jangan main tidur aja nggak baca doa. Maka kalau orang beriman atau orang soleh itu ketika dia berwudu dulu, ngaji dulu, dia tidur, dia ngimpi, insya Allah itu petunjuk. Karena kan dia udah pakai wudu dulu, cantik gitu kan, soleha lahir batin, insya Allah. Yang kedua pada saat dia bermimpi itu adalah mimpi walaupun mungkin kalau bahasa kita, tapi dia bukan nabi, bukan orang yang namanya orang hebat. Loh, dalam surat Yusuf dinyatakan ada 2 orang yang ketika berteman satu teman penjara dengan Nabi Yusuf, kan dia ngimpi tuh. Satu ngimpi lagi jualan kuenya dimakan sama burung, terus satu lagi dia memberikan minuman. Ternyata apa Nabi Yusuf bilang, engkau walaupun orang biasa itu adalah petunjuk. Jadi kalau kita ngomongin bisa nggak istikharah itu walaupun kita bukan ya orang yang gimana gitu ya, maka Allah bilang dalam surat Yusuf tadi bisa saja kalau mimpinya misalnya di menjelang subuh, jam 1 sampai jam 4:30 subuh. Nah kalau mimpinya jam 8 emang dia kesiangan, itu nggak bisa. Nah yang kedua ketika dia bermimpi itu memang dalam hatinya mana yang dicondongkan, abis mimpi kayaknya ini bagus nih mimpinya nih. Nah condong ke situ, misalnya ngomongin kerjaan, ternyata dipanggil, abis interview dipanggil. Nah itu berarti itulah jawaban mimpi. Jadi nggak selalu yang A apa B, nggak juga. Satu pun bisa juga kita bisa milih, bener nggak? Aku pilih yang mana? Kanan. Itu Kanan, loh. kanan apa kiri? Kanan, Kiri. kiri. Gitu. Iya. Yang mana nih? Berarti kita minta petunjuk kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah tolong kepada Allah lewat sabar dan sholat. Sholat apa? Sholat istikharah. You understand? Nah, sekarang Jadi kita istikharah itu tidak mesti kalau ada jodoh. Nah, kalau misalnya kita udah istikharah, ya kan, terus kita mimpi, ternyata mimpinya kita nggak paham. Iya, kita jadi tafsirnya. Apakah kita bisa bertanya dengan seseorang yang paham atau bagaimana Ustaz Maulana? Cara ini bertanya kepada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang ahli dalam takwil mimpi itu. Karena memang ada orang bisa menakwilkan mimpi dengan mempelajari. Kayak Ibnu Sirin ya. Ibnu Sirin dan sebagainya. Mohon maaf, bahkan Nabi Yusuf mujizatnya adalah bisa menakwilkan mimpi. Kemudian yang kedua, bertanyalah kepada ahli ibadah karena dia punya firasat. Betul. Firasatnya orang beriman itu luar biasa. Sehingga ada 3 orang ini firasatnya kena banget. Siapa aja itu? Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Itu firasatnya luar biasa. Perihal tentang Rasulullah dan sebagainya. Kemudian waktu pengangkatan Umar bin Khattab. Firasatnya kalau Umar jadi khalifah akan jadi bagus. Nah, kemudian firasatnya Ratu Asia yang mengambil Nabi Musa ini akan jadi pemimpin nanti. Kemudian yang ketiga adalah firasatnya yang ambil
Nabi Yusuf menjadi anak angkatnya. Suaminya Sulaiman. Al-Aziz itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi Makasih tiga. banyak Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung atas Masih ada satu penjelasannya. lagi. Apa? Oh, udah kelima dong berarti. Kan ada 3. Oh, 3. Saya udah 3. Ahlinya, ibadahnya. Oh, Masya Allah. Makasih Ustaz. Bilang jangan 3 dong kalau gitu, bilang yang lebih. Kita lanjut lagi jamaah. Yeay. Nah sekarang kita lanjut nih. Kalau tadi kan kita menafsirkan apa namanya datangnya dari mimpi setelah istikharah. Tapi ada juga setelah istikharah ini dia itu mendapatkan kayak semacam kemantapan hati, lapang dada setelah istikharah. Nah tapi setelah udah mantep hatinya, udah lapang dada dijalanin, tiba-tiba tengah jalan kandas. Ya. Nah apa bisa dibilang kalau misalnya ini bukan salah satu tanda jawaban dari sholat istikharah selama ini, atau Masya mungkin Allah. dia hanya berdasarkan nafsu jangan-jangan Masya menuju Allah. penjelasan Ustaz Syam. Nah, itu dia. Tapi guruku Unda Lulung, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami bacakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadap kepada Firaun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Maka jikalau dikatakan apakah seorang yang sholat istikharah bisa mendapatkan kelapangan dada, ternyata kelapangan dada itu juga adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menjalankan pekerjaannya dengan mudah, dengan menikmati pekerjaan, itu semua karena kelapangan dada. Subhanallah. Seseorang bisa melangsungkan pernikahannya tanpa stres, walaupun pasti stres, tapi stresnya, kadar stresnya berkurang. Subhanallah. Dia melangsungkan pernikahannya. Kita lihat sekarang ada yang viral nikah di KUA. Itu mereka enjoy banget melaksanakannya tanpa ada tekanan. Kenapa? Karena kelapangan dada tadi. Subhanallah. Maka mintalah senantiasa kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kaki kita. Yang mau kuliah, yang mau kerja, yang mau cari kerja, yang mau cari jodoh, kelapangan dada ini adalah modal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau udah lapang dadanya, wa yassirli amri, kata Allah, dan mudahkanlah urusanku. Hanya orang yang berlapang dada yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga pertanyaannya, apakah kalau misalnya di awal dia udah lapang dadanya nih, subhanallah, dia udah tenang menjalaninya jodohnya, subhanallah, namun ternyata di tengah jalan kandas, apakah bisa jadi dia adalah bukan jawaban daripada istikharahnya? Tengah jalan yang mana dulu ini, subhanallah. Kalau belum sampai ke jenjang pernikahan, maka silahkan introspeksi diri mau dilanjutkan atau tidak. Bisa jadi memang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanannya tidak lancar. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya engkau menjalin hubungan sebelum engkau menikah. Kenapa? Kasihan salah satu pihaknya nanti tiba-tiba mau mutusin di tengah jalan, kau bukan jawaban istikharahku. Lah, udah dipacarin anak orang 20 tahun. Nauzubillah. Tapi kan namanya Allah ini kan suka membolak-balikan hati. Betul. Ustaz Syam. Jadi kadang-kadang kita itu udah menetapkan pilihan tiba-tiba berubah. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam nih? Kadang-kala kita kan memaksakan kehendak. Ada orang pengen banget makan sate padang, pengen banget, subhanallah. Ini kayaknya ngomongin istrinya Jihan. Jihan suka sate padang. Ternyata udah menempuh perjalanan sejam, 2 jam sampai di sana tutup, subhanallah. Akhirnya dia mampirlah makan bakso. Ya, dengan keselnya dia makan bakso, dengan keselnya makan bakso. Akhirnya makan juga, subhanallah. Sekarang pertanyaannya, orang makan sate padang hasilnya kenyang, orang makan bakso hasilnya kenyang. Subhanallah, sama-sama hasilnya kenyang. Maka dari itu kita berbeda harus makanannya. Iya, harus lebih belajar untuk yang namanya melihat hasil daripada doa kita, bukan gitu. prosesnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Ini ngapain sih ini orang? Sebentar Ustaz Maulana. Teman kita ngapain jauh-jauh banget situ? Bu, ukhruj. Sini, jangan situ. Itu kameranya nggak kelihatan jauh, orang bingung. Ya Allah ya Robbi. Saya lagi mau nyender. Mau ngapain? Mau ngomong-ngomong pohon? Ya soalnya kan kalau ngomong masalah mimpi, bagaimana tuh kalau ngomong masalah mimpi? Kalau ya kan? masalah mimpi kenapa emangnya? Firasat. Emang Ustaz Zalulung lagi dapat Ya, firasat? aku lagi dapat firasat ini. Firasat tentang Wanita apa? itu firasatnya tajam loh, jangan macem-macem loh. Lah kenapa itu maksudnya? Nah. Mendingan ntar aja deh ya. Kita akan bahas setelah yang Satu ini. Apa tuh? Jamaah, jamaah? Alhamdulillah. Ya Allah ditutup pengen ngomong pohon. Ya udah ini dulu aja kemana-mana. Tetap di Islam Tinda ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Firasat nih soalnya nih. Sharing Tajam direct. nih.